Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Adista Mahyani dengan NIM 23030200882 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Hindu Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang framework PHP dan Laravel. Nah, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama ada penjelasan framework PHP. Nah, apa itu framework PHP? Nah, framework PHP itu sendiri yaitu kumpulan alat dan pustaka yang membantu pengembang dalam membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan efisien, yang menggunakan pola desain yang terstruktur untuk menjaga kode tetap rapi dan mudah dipelihara. Nah, keuntungan untuk menggunakan framework PHP itu sendiri, yang pertama yaitu struktur yang terorganisir, yaitu memudahkan pengembang dalam mengelola kode. Yang kedua ada pengelolaan kode yang lebih baik, memfasilitasi kolaborasi antar tim. Yang ketiga ada keamanan, yaitu menyediakan fitur keamanan built-in seperti perlindungan terhadap serangan CSRF dan XSS. Yang kedua ada penjelasan konsep framework Laravel. Nah, apa itu Laravel? Laravel sendiri adalah framework PHP yang open source yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dengan sintaksis yang elegan dan intuitif, yang mengadopsi prinsip convention over configuration yang mengurangi jumlah konfigurasi yang diperlukan. Nah, fitur utama Laravel itu sendiri yaitu yang pertama ada routing yang intuitif, yaitu mudah dalam mendefinisikan rute aplikasi. Yang kedua ada eloquent ORM yang memudahkan interaksi dengan database menggunakan model. Yang ketiga ada Blade Templating Engine yang memungkinkan pengembang membuat tampilan yang dinamis dengan sintaks yang bersih. Yang keempat ada fitur keamanan, yaitu perlindungan terhadap serangan umum seperti CSRF, XSS, dan SQL injection. Nah, materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang admin LTE. Nah, admin LTE adalah template admin yang berbasis HTML5 dan CSS3 yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang responsif, menarik, serta mudah digunakan. Nah, adapun fitur utamanya yaitu yang pertama ada sidebar navigasi yang memudahkan navigasi antar alamat. Yang kedua ada panel informasi yaitu menampilkan data penting dalam format yang ringkas. Yang ketiga ada grafik dan chart yaitu memvisualisasikan data secara efektif. Yang keempat ada formulir input dan tabel untuk pengelolaan data dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu materi autentikasi, otorisasi, login, dan logout. Nah, autentikasi dan otorisasi adalah dua konsep yang penting dalam keamanan informasi yang seringkali membingungkan tetapi memiliki fungsi yang berbeda dalam melindungi data dan sistem. Nah, apa itu autentikasi? Autentikasi yaitu proses verifikasi identitas pengguna dengan menggunakan informasi login yaitu username dan password. Ada otorisasi. Nah, apa itu otorisasi? Otorisasi sendiri yaitu proses menentukan hak akses pengguna setelah mereka berhasil melakukan autentikasi, yaitu menentukan apa yang bisa dilakukan pengguna dalam menjalankan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada proses login dan logout. Nah, login sendiri yaitu proses di mana pengguna memasukkan kredensial untuk mengakses aplikasi. Jika valid, sesi itu dimulai. Nah, yang kedua ada proses logout, yaitu mengakhiri sesi pengguna menghapus informasi yang terkait dengan sesi tersebut. Nah, selanjutnya ada penjelasan CRUD di Laravel 11. Nah, CRUD sendiri itu apa sih? CRUD atau CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data. Nah, implementasi CRUD sendiri yaitu menggunakan eloquent ORM untuk interaksi database. Contoh penggunaannya seperti kalau create itu bisa menambahkan data baru ke database, kalau read itu mengambil data dari database, update itu memperbarui data yang ada, dan delete itu menghapus data dari database. Nah, materi selanjutnya yaitu praktek instalasi Laravel 11. Dimulai dari persiapannya yaitu yang pertama install PHP. Laravel 11 memudahkan PHP versi 8.1 atau lebih tinggi dari itu.
Nah, yang kedua ada install Composer. Composer adalah dependency manager untuk PHP dan diperlukan untuk menginstal Laravel itu sendiri. Yang ketiga, database. Pastikan kamu memiliki server database seperti MySQL atau PostgreSQL. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, install SAM atau WAM. Jika kamu menggunakan SAM, unduh SAM dari situs resmi Apache Friends. Jalankan installer dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan instalasi. Jika kamu menggunakan WAM, unduh WAM dari situs resmi WAM server. Install dan ikuti petunjuk yang diberikan. Pastikan versi yang diinstal itu adalah 8.1 atau lebih tinggi dari itu. Langkah kedua yaitu install Composer. Unduh Composer dari situs resmi Composer dan jalankan installer. Kemudian pastikan untuk memilih PHP executable dengan benar. Langkah yang ketiga yaitu membuat proyek Laravel. Setelah Composer terinstall, buka Git Bash atau terminal lainnya dan jalankan perintah ini untuk membuat proyek baru. Nah, adapun perintahnya kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa ikuti perintah ini. Jika kalian ingin ganti nama proyek, gantilah sesuai yang diinginkan. Langkah keempat yaitu buat proyek Laravel baru dengan Composer. Setelah proyek berhasil dibuat, masuk ke direktori proyek dengan perintah seperti ini. Dan kemudian jalankan server lokal dengan perintah PHP artisan seperti ini. Nah, proyek Anda sekarang dapat diakses melalui browser di alamat http://localhost.2/8000 seperti ini, yang dicetak tebal seperti ini. Nah, proyek Laravel Anda sudah dapat diakses. Oke, mungkin itu materi terakhir dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.